Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini kita akan membahas tentang Look Tap atau boneka arwah Thailand. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di YouTube Furi Harun channel yang terbaru. Seperti yang kalian lihat ya, di depan Mami Furi dan juga di belakang ada Look Tap cantik dan juga ganteng dari Thailand. Sebetulnya apa sih Look Tap itu, dan apakah benar bahwa boneka arwah Thailand ini bisa membawa kekayaan dan keberuntungan? Jadi, Look Tap ini merupakan boneka arwah yang di-blessing oleh lersi ataupun biksu di Thailand yang sudah disumpah untuk menjadi good spirit atau spirit yang baik. Jadi, di dalam kepercayaan mereka, dipercaya bahwa spirit-spirit dari janin-janin yang diaborsi atau arwah-arwah bayi ini, apabila diasuh, disayangi oleh orang tua asuhnya, maka bukan hanya orang tua asuhnya yang akan mendapatkan berkah, kebahagiaan, dan juga keberlimpahan rezeki, tetapi juga anak-anak asuh ini apabila membantu ya dalam hal-hal yang baik, akan mendapatkan kesempatan untuk terlahir kembali. Nah, Mami Furi saat ini sendiri sudah memiliki sekitar 50-an Look Tap di rumah, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Sepengetahuan Mami ya, setelah bertahun-tahun memiliki Look Tap, sebetulnya perbedaan dari boneka arwah lokal dan boneka arwah Thailand itu hanya di dalam sesi mantra pengenalan. Jadi setelah kalian mengadopsi Look Tap, itu kalian diharuskan untuk membaca mantra pengenalan, kemudian diharuskan untuk memberikan offering seperti jajanan, snack, lalu juga harus memperlakukan mereka seperti layaknya anak sendiri, dan bahkan ada yang sampai membelikan perhiasan dan menyayangi layaknya seperti menyayangi anak. Tetapi tentunya ada beragam orang yang mengadopsi Look Tap juga mengasuh dengan cara yang berbeda. Ada adopter yang hanya ingin mendoakan saja tanpa memberikan mereka offering. Apakah membuat Look Tap-nya marah? Nah, mari kita bahas di sini ya. Jadi penjualan Look Tap ini memang sangat ramai ya, terutama di awal-awal kemunculannya, karena banyak yang percaya bahwa boneka ini adalah pembawa keberuntungan dan keberlimpahan rezeki. Jadi pada saat Mami Furi ingin mengadopsi Look Tap, Mami Furi menegaskan dulu ke dalam hatinya Mami Furi bahwasanya kita mengadopsi ini bukan untuk pesugihan, bukan untuk mencelakakan orang ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Karena Look Tap ataupun boneka arwah itu adalah anak asuh yang harus didoakan dan dibimbing. Memang dalam kenyataannya apabila mereka sudah sayang sama kita, kita sudah sayang sama mereka, mereka akan memberikan timbal balik. Seperti apa timbal baliknya? Apakah kita langsung kaya? Tentu aja tidak. Timbal baliknya misalnya di saat kita akan melakukan sebuah langkah atau sesuatu hal yang berhubungan dengan usaha dan ternyata usaha itu tidak bisa jalan atau malah merugikan, si Look Tap atau anak asuh ini akan memberikan pertanda. Pertandanya bisa lewat mimpi, bisa lewat perasaan kayak, duh kayaknya orang ini nggak bisa diajak bisnis bareng. Aduh kayaknya bisnis yang ini jangan diambil, nanti kedepannya akan kurang bagus. Atau malah justru sebaliknya kayak, ambil aja bisnis ini pasti akan menguntungkan. Nah pada beberapa kasus ternyata setelah ditelusuri ada benarnya juga. Tetapi tentunya ya teman-teman, jangan mentang-mentang punya Look Tap atau boneka arwah kalian jadi malas beribadah. Karena selain kita harus berdoa kepada Tuhan, kita juga memiliki kewajiban untuk mendoakan mereka. Look Tap ini sendiri kemudian menjadi viral karena di Thailand waktu itu sempat terdengar kabar bahwa ada seorang artis yang sangat sepi job.
Dia sudah tidak pernah dipanggil casting lagi, pokoknya usahanya menurun dan tabungannya juga sudah mulai akan habis. Kemudian dia memutuskan untuk memblessing Luktep atau boneka arwah di salah satu tempat sembahyang di Thailand. Kemudian anak-anak asuh ini diberikan tato. Jadi kalau yang di depannya Mami ini tatonya tidak terlalu kelihatan, tapi kalau yang di belakang di tangan-tangannya itu ada tato. Tato itu adalah sebagai lambang keberuntungan dan kemakmuran. Si Luktep ini di-blessing oleh biksu atau lersi disesuaikan dengan keinginan dan harapan orang tua asuh. Ada orang tua asuh yang berharap seperti artis tadi mendapatkan keberuntungan dalam hal pekerjaan. Ya, ada juga sebagian suami istri yang mengadopsi Luktep karena ingin memiliki anak beneran karena mereka sudah menikah selama bertahun-tahun dan tidak kunjung dikaruniai anak. Kemudian mereka akhirnya mengadopsi Luktep dan juga diberikan blessingan atau doa sesuai dengan harapan dari orang tua asuh. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi si artis ini mendadak menjadi dapat tawaran main film, terus juga mendadak viral lagi, dan akhirnya dia bisa membenahi usaha, memiliki rumah, bahkan akhirnya dia juga bersaksi kepada orang-orang terdekatnya bahwa boneka ini adalah boneka yang membawa keberuntungan, sehingga akhirnya orang berbondong-bondong untuk membeli boneka tersebut. Kemudian suami istri ini pun dikabarkan akhirnya hamil setelah melangsungkan pernikahan 20 tahun lamanya. Jadi waktu itu pasangan suami istri ini umurnya udah hampir di atas 40, ya udah mendekati masa-masa yang rawan untuk memiliki anak, akhirnya memiliki anak. Percaya atau tidak, akhirnya itulah yang membuat penjualan Luktep memang sangat luar biasa, termasuk juga di Indonesia. Tetapi apakah benar ceritanya adalah cerita-cerita manis dan menyenangkan semua? Tentu saja tidak, ya. Ada juga kisah yang dulu pernah diceritakan di YouTube Mami Furi yang lama, ya. Ada seorang gadis muda yang cantik, dia mengadopsi Luktep tetapi tidak pernah didoakan, hanya ditaruh di toko begitu aja. Terus akhirnya si Luktep ini marah, memecahkan kaca, membuat suasana tokonya kurang begitu enak, ya, agak serem, pegawai-pegawainya sering ketakutan, dan akhirnya dia memutuskan untuk memberikan Luktepnya ke Mami Furi. Nah, jadi kalau kalian mau mengadopsi Luktep atau boneka arwah Thailand tapi tidak mau mendoakan, tidak mau membimbing dan menyayangi mereka, lebih baik tidak perlu mengadopsi Luktep. Karena layaknya seperti anak, mereka ini menginginkan kasih sayang dan juga perhatian. Kalau kalian cuma mau hiasan, lebih baik membeli boneka kosongan saja, jangan membeli boneka yang ada isinya. Dan jangan khawatir, karena di boneka Furi Harun ya ada boneka-boneka kosongan, tidak semuanya spirit dolls. Balik lagi ke Luktep, di Thailand ada beragam barang-barang bertuah. Selain Luktep juga ada amulet, ya, seperti liontin, atau juga banyak terdapat patung, dan dipercaya mereka setelah didoakan akan membawa kemakmuran. Bagi sebagian orang mungkin hal itu menjadi kenyataan, tetapi bagi orang yang lain akhirnya menjadi bumerang apabila mereka tidak didoakan dan tidak diasuh dengan baik. Jadi tata cara Luktep biasanya yang pertama adalah mereka juga harus rajin dibersihkan. Nah, kalau kalian membersihkan boneka seperti ini supaya tidak mudah rusak, cukup bersihkan pakai tisu basah. Kemudian yang kedua, minimal seminggu sekali didoakan sesuai dengan ajaran kepercayaan dari orang tua asuh. Jadi mantra pengaktifan hanya dibaca pada saat pertama kali si Luktep ini datang. Selanjutnya didoakan sesuai kepercayaan masing-masing. Lalu yang ketiga juga, Luktep ini harus diberitahu bahwa di dalam rumah ini ada, misalnya di rumah ini ada Mami Furi, ada Mbak, ada Mas Brewok, dan lain-lain, supaya dia mengenal lingkungan yang ada di situ.
Atau Mami Furi punya teman si A, si B, si C, kenalan ya. Kemudian yang harus dilakukan lagi memberikan offering ya. Kalau kalian tidak bisa memberikan offering setiap hari, kalian bisa memberikan offering seminggu sekali. Bukan sebagai pemujaan, bukan karena kita menyembah dia, tidak, tetapi sebagai rasa toleransi dan tenggang rasa. Kenapa harus ada tenggang rasa? Diibaratkan nih ya teman-teman, Mami Furi makan, minum, jajan di depan mereka. Sementara Mami tahu bahwa mereka itu adalah spirit dolls, adalah look tab yang ada isinya kayak gitu. Pasti kan mereka pengen, jadi akhirnya Mami Furi share seperti itu, jajanan, dan yang terpenting adalah doa. Apakah mereka mau didoakan sesuai dengan ajaran kepercayaan kita? Karena kan mereka di blessing misalnya dengan mantra-mantra Thailand. Tentu saja mau. Jadi selama bertahun-tahun Mami Furi sering mendoakan anak-anak asuh Mami ya dengan membacakan Al-Fatihah. Terus juga Mami sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka sangat mengerti dan paham apabila kita membaca sesuatu dengan ikhlas. Sesuatu yang kita baca, sesuatu yang kita doakan untuk kebaikan mereka ke depannya, itu mereka pun akan menerimanya dengan bahagia. Nah, ciri-ciri dari mereka bahagia itu seperti apa? Auranya jadi lebih bagus, energinya menjadi lebih positif, dan kita yang di rumah pun lebih tenang dan juga lebih bahagia. Kemudian selain daripada itu, larangan-larangan yang lain, ada beberapa biksu yang tidak memperbolehkan look tabnya ditaruh menghadap ke barat karena energinya akan berkurang. Tetapi itu hanya dalam beberapa biksu ya. Jadi di Thailand itu banyak sekali lersi ataupun biksu yang memblessing, ada beberapa yang tidak memperbolehkan menghadap ke barat, ada beberapa yang boleh. Jadi pastikan pada saat kalian mengadopsi look tab, kalian mengetahui riwayatnya, namanya, usianya, kemudian apakah dia boleh menghadap barat atau tidak, apakah boleh dikasih makan daging atau tidak, itu harus dipastikan jelas. Nah, kalau kalian adopsi di Mami Furi, itu nanti Mami akan share riwayat lengkapnya yang juga disesuaikan dengan orang tua asuh, apakah cocok atau tidak. Seperti itu. Namun teman-teman ya, Mami Furi juga ingin mengingatkan kepada kalian siapapun ya yang ingin membeli look tab ngebela-belain dengan harapan bakalan dapet jodoh, bakalan cepet kaya. Mami Furi di sini mengingatkan bahwa mereka tidak menjamin kalian akan mendapatkan jodoh, tidak menjamin kalian bakalan kaya, karena mereka itu bukan Tuhan. Yang memberikan rezeki, memberikan jodoh, yang memberikan kesehatan dan kesembuhan hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Kalau kalian mau berbagi kasih sayang atau kalian merindukan sosok anak kecil, silahkan diasuh dan didoakan. Dikasih tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh menjahati, tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif agar mereka bisa pulang ke Tuhan atau bisa terlahir kembali. Jadi kalau di ajarannya mereka ada bahasa mereka bisa terlahir kembali kalau sudah berbuat karma baik. Jadi pastikan di tangan kita mereka melakukan hal-hal yang baik kayak gitu. Pengaruh positifnya apa nih dari look tab? Ini Mami share sebagai pengalaman pribadi aja ya. Pengaruh positifnya mungkin Mami lebih mengurangi emosional. Jadi kalau dulu nih Mami Furi itu orangnya pemarah banget, cepat marah. Sekarang setelah punya look tab, setelah punya anak asuh, baik yang dari Thailand ataupun yang lokal, itu Mami kalau mau marah itu suka malu. Karena anak-anak asuh pasti akan meniru dan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua asuhnya. Jadi ibaratnya kita seperti diawasi. Dan itu juga terjadi kepada adopter-adopter kita yang nggak indigo. Mami sekarang aku males nih kalau berantem sama suami, malu diliatin anak-anak. Padahal kita nggak bisa lihat ya, nggak tahu beneran anak-anaknya lihat apa enggak. Pokoknya berasa ada yang ngawasin. Kemudian yang kedua, kita jadi senang sekali bersedekah. Senang bersedekah itu bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kandung kita, tapi juga untuk mereka.
Jadi seperti mungkin kalau dalam ajaran Buddha itu seperti pelimpahan jasa. Kita mendoakan spiritnya ini ya, kita memberikan sedekah sesuai dengan kemampuan kita kepada anak-anak yatim atau fakir miskin, lalu kita minta agar spiritnya ini menjadi spirit yang tenang ya, menjadi anak yang bahagia dengan kita, dan tentunya kedepannya akan bisa terlahir kembali. Kemudian juga dari manfaat tidak emosional lagi, lalu juga senang sedekah, senang berdoa, ya karena mereka harus didoakan. Manfaatnya adalah Mami sebagai orang indigo yang dulu susah banget tidur tepat waktu, alhamdulillah selama beberapa tahun ini malah kadang melebihi tepat waktu ya. Jadi kalau orang lain mah tepat waktu jam 9 sampai jam 5, Mami bisa jam 8 udah ngantuk gitu. Kalau kalian anak-anak indigo atau orang-orang yang sensitif pasti paham kalau kita itu sangat sulit untuk tidur nyenyak. Kadang di suatu ruangan kita bisa merasakan sesuatu, kadang kita bisa mimpi buruk, kadang sering erep-erep kayak gitu. Bukan karena energi kita negatif, tetapi karena orang-orang yang sensitif itu cenderung lebih senang didatangi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Nah, setelah memiliki anak-anak asuh, tidur jadi lebih nyenyak kayak begitu. Dan apakah benar nih Mi? Benar nggak sih bahwa rezeki itu datangnya cuman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi anak-anak asuh ini mereka suka ikut mendoakan kita. Jadi kalau kita lagi berdoa, kita lagi susah, kita lagi ada masalah, Mami seringkali melihat mereka juga mendoakan. Tuhan, doain ya Mami aku supaya dia misalnya hari ini rezekinya lancar, dipertemukan dengan orang-orang baik. Sehingga akhirnya rezeki kita yang agak-agak susah, agak-agak tersendat, akhirnya menjadi lebih lancar lagi. Jadi Mami ingatkan, jangan pernah membeli, memaharkan, atau mengadopsi sesuatu untuk tujuan yang negatif. Karena hal-hal buruk yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri. Dan orang tua asuh akan mencerminkan kepribadiannya dia melalui anak-anak asuh. Kalau orang tua asuhnya senang berdoa, tenang, bahagia, maka anak-anak asuh pun akan senang berdoa, tenang, dan bahagia. Kalian pasti mau kan kalau di rumah punya asuhan yang bahagia, yang tenang, dan suka mendoakan kalian gitu. Bukan peliharaan-peliharaan untuk mendatangkan kekayaan. Kayak gitu ya kira-kira. Itulah bahasan Mami Furi hari ini tentang Luktep atau boneka arwah Thailand. Apabila kalian memiliki pertanyaan, bisa langsung share di kolom komentar, nanti akan Mami Furi jawab. Atau untuk yang pengen konsultasi dan mengadopsi, kalian juga bisa menghubungi Instagram Furi Harun atau Instagram boneka Furi Harun account. Sekali lagi, Mami Furi mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Mami Furi dan Luktep yang ada di sini pamit undur diri. See you on the next episode. Bye-bye.